Ya, tadi seperti yang Safina sebutkan, hurai begitu ya untuk pergerakan indeks harga saham gabungan karena memang tampak optimis hari ini di pekan ini di seluruhnya kompak begitu ya, selama 5 hari beruntun berada di zona hijau begitu penutupannya tampak cerah ceria begitu dan ini memang tampak sedikit mematahkan gitu ya pesimisme dari para pelaku pasar dalam beberapa bulan terakhir karena kalau kita lihat memang dalam beberapa bulan terakhir cenderung bergerak memerah begitu ya sejak bulan Mei, kemudian di satu sisi nilai transaksi juga tampak cenderung lesu, tampak sepi, tapi di pekan ini sudah ada sedikit begitu ya peningkatan nilai transaksi meskipun sebetulnya masih belum sama begitu ya dengan di awal tahun lalu sempat di belasan triliun, tapi cukup oke lah begitu sudah mulai ada gairah sedikit begitu ya Safinas. Tapi kalau kita lihat pergerakannya hari ini seperti apa Safinas bisa menilai pergerakan indeks harga saham gabungan kita? Iya, jadi kalau memang kita berbicara 4 hari lalu memang IHSG ditutup di zona hijau dan kemarin IHSG ini ditopang oleh sektor kesehatan dan juga energi. Hari ini kesehatan memang bukan menjadi penopang tetapi energi dan juga teknologi masih menjadi penopang dari IHSG. Di sesi satu tadi IHSG ditutup menguat 0,58% ke level 6.849 hingga akhirnya ditutup di level 6.869 ya di penutupan hari ini dan beberapa emiten yang menjadi penopang dari pergerakan IHSG hari ini adalah dimulai dari Bayan Resources, lalu Bank Mandiri, lalu Telkom Indonesia, Kalbe Farma dan juga Semen Indonesia. Dan pergerakan IHSG ini juga searah dengan pergerakan rupiah karena memang sejak pengumuman inflasi rupiah akhirnya makin perkasa dan ditambah juga dengan adanya data rilis pada Kamis kemarin yang menunjukkan Producer Price Index pada Juni hanya naik 0,1% atau dengan kata lain angka ini merupakan kenaikan tahunan inflasi produsen yang terkecil dalam hampir 3 tahun terakhir. Pergerakan rupiah ke depan emang beberapa ekonom mengamati juga dipengaruhi oleh permintaan dolar dari dalam negeri serta kebijakan The Fed yang diharapkan ke depannya higher for longer ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat meskipun ya Powell ini menyatakan bahwa bulan Juli ataupun bulan Agustus ke depan masih akan ada kenaikan 25 basis poin tetapi nampaknya itu tidak membuat pasar dalam negeri begitu khawatir. Betul, karena di satu sisi juga tadi sekali lagi kalau kita lihat dari inflasi Amerika Serikat begitu ini juga akan menjadi fokus utama. Kemudian di sisi lain juga pergerakan rupiah juga ditopang oleh beberapa sentimen lainnya termasuk adalah kebijakan terkait dengan DHE sehingga diharapkan juga nanti posisi rupiah ini juga akan lebih kuat lagi begitu dengan adanya kebijakan ini. Nah, tapi kalau kita berbicara terkait dengan sentimen utamanya dari The Fed sendiri, dari inflasi Amerika Serikat, tampak tercipta optimismenya yang begitu terasa begitu pada market kita di sepanjang pekan ini dari data-data inflasi dari pergerakan Wall Street juga. Jadi tidak hanya di dalam negeri saja ya, tapi sebetulnya di seluruh dunia ini melihat ya bahwa inflasi Amerika Serikat sedikit memberikan angin segar dan juga secerca harapan bahwa nanti kedepannya The Fed bisa agak sedikit lebih dovish nih. Tapi seperti apa sebetulnya Safinas? Karena memang kenapa menjadi patokan dari beberapa negara karena penurunan ataupun pelandaian yang terjadi di bulan Juni 2023 ini sangat dalam ya karena di bulan Mei itu di 4%, di bulan Juni menjadi 3%. Biasanya kan turunnya pelan-pelan tuh jadi 3,75. 0,sekian%, iya, tapi ini langsung 1% ini langsung ya. 1%. Ini artinya kan pengetatan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed cukup berhasil untuk bisa menurunkan tingkat inflasi dan ini juga menjadi kabar gembira karena ekspektasi pasar melihat pelonggaran kebijakan moneter Amerika Serikat menjadi kenyataan. Sementara itu kalau dari inflasi inti mencapai 4,8% di bulan Juni 2023 dari awalnya 5,3%. Ini penurunan juga cukup dalam. Meski melunak tapi yang tadi saya sampaikan bahwa bos The Fed Jerome Powell ini menegaskan akan kembali menaikkan suku bunga acuan setelah menahan suku bunga pada Juni di kisaran 5 sampai dengan 5,25% pada pertemuan FOMC mendatang. Jadi kita boleh berbahagia tetapi perlu ada was-was juga begitu ya, sedikit tetap harus diperhatikan seperti apa The Fed ke depannya ya. Betul ya, karena memang sebenarnya sudah semakin dekat dengan target karena nggak menutup kemungkinan ya kalau misalkan dari bulan Mei ke Juni saja bisa turun 1%, nggak ada yang pernah tahu kalau di Juli tahu-tahu turun 1% lagi jadi 2%. Akhirnya sudah mencapai targetnya. Sesuai dengan target ya, karena sekali lagi memang target dari Amerika Serikat sendiri untuk inflasi ada di level 2% begitu ya. Ini sudah sangat lama, kita lihat juga sudah sekitar 1 tahun begitu ya dari Amerika Serikat sendiri, dari The Fed sendiri berjuang untuk menurunkan angka inflasi dari 9% lebih begitu ya, hampir mendekati 10%, kemudian turun ke level 2%. Nah, kemudian di satu sisi juga sekali lagi ya terkait dengan The Fed ada optimisme bahwa mungkin The Fed akan bersikap dovish meskipun sekali lagi dari Powell juga menegaskan ya bahwa kenaikan 1 kali basis poin 1 kali lagi 25 basis poin ini mungkin akan dilakukan, tapi sekali lagi ini sedikit at least memberikan angin segar begitu ya bahwa mungkin nanti The Fed hanya sekitar 1 kali lagi begitu untuk menaikkan
basis Cukup poinnya mahal. tidak 2 kali begitu, karena memang sebelumnya sempat ada perkiraan bahwa mungkin 2 kali lagi juga begitu ya. Nah, tapi kalau kita berbicara terkait dengan sentimen secara global, tadi kita sudah melihat ya dari Amerika Serikat sendiri sentimennya cukup oke sebetulnya. Tapi di Asia sendiri begitu ya, negara mitra dagang terbesar kita China sebetulnya juga masih kurang oke begitu ya. Tapi Iya. seperti apa sih sebetulnya yang tengah menjadi perhatian untuk China Iya, ini saat ini, sebenarnya Mas? yang paling menyedihkan untuk Indonesia ya sentimennya karena data Administrasi Umum Kepabeanan melaporkan dari China, ekspor negeri China anjlok 12,4% secara year on year di bulan Juni. Ini merupakan kedua kalinya secara berturut-turut ekspor turun. Hal tersebut menjadi tanda baru bahwa pertumbuhan ekonomi tirai bambu lesu. Ekspor diketahui adalah pilar utama dari pertumbuhan di ekonomi terbesar kedua di dunia itu. Lalu impor juga turun 6,8% pemirsa jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Lalu merujuk data Badan Pusat Statistik China, China ini berkontribusi sebesar 23,4% dari total ekspor Indonesia. Ini artinya apa? Jika pertumbuhan impor China negatif dapat diartikan permintaan dan ekonomi sedang lesu atau tidak baik-baik saja. Sehingga akibatnya barang ekspor andalan Indonesia yang akan dikirim ke China seperti batu bara dan minyak kelapa sawit juga berpotensi akan terkena efek negatif. Dan ini juga menjadi salah satu alasan kenapa harga batu bara dalam negeri lesu. Karena memang permintaan dari China ini juga sudah semakin menyusut. Syarifah. Betul ya. Jadi ini juga akan kita lihat seperti apa efeknya begitu kepada neraca dagang kita tentunya. Karena memang kalau kita lihat neraca dagang kita masih surplus, tapi sebetulnya angka surplusnya juga terus menurun Iya. begitu ya. Nanti kita akan lihat seperti apa efeknya dari pelemahan ekonomi China ini kepada perekonomian domestik begitu. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan sentimen harga batu bara, kita ketahui juga bahwa harga batu bara dalam beberapa waktu terakhir ini cenderung memang Iya. lebih lesu begitu ya. Karena puncaknya juga tampak sudah mulai berlalu begitu, dan bahkan kisaran harganya saat ini berada di setengah dari puncaknya dalam beberapa tahun terakhir begitu. Nah, tapi sebetulnya apa yang menjadi perhatian untuk pergerakan di sektor batubara sendiri, kemudian efeknya kepada emiten batubara di domestik, Safinas? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara terkait harga batubara ini masih termasuk berada di atas rata-rata ya, karena masih berada di atas 90, rata-rata paling rendah itu kan berada di 90, kini masih ada di 128. Sebenarnya berdasarkan dialog yang pernah saya lakukan, beberapa perusahaan mengklaim ini masih profitable, tetapi memang sudah terkapar jauh nih dan menyentuh titik terendahnya sejak 29 Juni 2021 ya, bagaimana tidak ya, di 29 Juni sempat menyentuh di level 400 per metrik ton. Dan ini untuk pertama kalinya menjadi level terendah sejak Mei 2022 bahkan. Dan secara year to date harga batubara sudah melemah 67% sepanjang Juli dari tanggal 1 sampai dengan hari ini di tanggal 14 Juli sudah melemah kurang lebih 17%. Dan kita akan lihat bagaimana pergerakan dari saham-saham batubara. Meskipun memang energi hari ini masih menjadi penopang ya pemirsa ya. Kita akan lihat bagaimana pergerakannya. Kalau kita lihat di hari kemarin, di antara 4 saham-saham yang terkoreksi, hanya Bayan Resources yang terapresiasi sebagai salah satu saham dengan market cap terbesar. Tetapi hari ini terpantau seluruhnya kompak menguat, dengan penguatan paling tinggi di Bayan dan juga Bumi di 4,44% dan 4,72%. Adaro dan Bukit Asam apresiasinya tipis berada di atas 1%, di 1,72% dan 1,09%. Ya, tampaknya masih kekeh begitu ya kickback dari pergerakan emiten yang berada di sektor batubara sendiri begitu ya, masih cukup kuat meskipun pergerakan harga batubara juga tampak lebih lesu begitu ya. Tapi di satu sisi juga kita lihat sudah mulai ada angka peningkatan untuk pengiriman batubara, sehingga ini sedikit banyak juga memberikan angin segar kepada sektor batubara begitu ya. Tapi tentu kita akan lihat seperti apa pergerakannya di pekan depan, karena sekali lagi juga sentimennya memang cenderung lebih baik begitu ya di pekan ini, optimismenya juga lebih terasa. Tapi kita akan lihat apakah mampu bertahan hingga di pekan depan begitu ya, optimisme untuk pergerakan kalau saya nggak pekan salah ini. ada 1 hari libur. Betul. Iya, Jadi hanya 4 hari perdagangan. saja. Nah, itu biasanya akan mempengaruhi pergerakan dari IHSG juga ya, karena artinya cuma perdagangan di Senin dan Selasa, di jeda libur, lalu akan ada lagi di Kamis dan hari Jumat. Tentu kita akan melihat seperti apa pergerakannya, utamanya juga di hari Selasa ya, sebelum Ya, libur di hari sebelum Rabu libur. nanti ya. Semoga apakah memang masih akan bertahan, mampu cukup kuat begitu ya di level psikologis 6.800 Dan ada yang saat menarik ini. lagi, Syarifah. Apalagi? Apakah ada cuti bersama lagi? Ada tampaknya, kan sudah tanggal merah. Tapi Nah, iya. oh, maksudnya 2 ya untuk Senin dan Selasanya ya. Oke. Senin ke Selasa atau Kayaknya ke udah cukup Kamis kali ya dan Jumat. Syafinas ya. Tampaknya sudah cukup ya, baik. Dan demikian tadi pemirsa ya untuk Market Focus hari ini. Kita akan lihat tentunya sekali lagi di pekan depan, dan sekali lagi disclaimer on semua keputusan berinvestasi tetap ada di tangan Anda.